Nah, sekarang ini yang kalian tunggu juga kan. How to read the news. Gimana caranya kita baca news itu? Gimana kok kita tahu kok ini news akan ini dan akan naik dan akan turun? Gimana? Nah, ini adalah sebentar, ini harusnya dirapihin lagi. Tapi sorry ya, kalau saya nggak begitu rapi. Ini adalah gambaran news atau cara membaca news yang paling mudah. Paling mudah. Jadi teman-teman perhatikan di sini. 12.00 ini King sudah ubah jadi waktu ini ya. Waktu GMT plus 7. GMT plus 7. Berarti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waktu 12.00 berarti newsnya ini akan keluar di jam 12 siang. Ya, akan keluar di jam 12 siang. Currency-nya apa? JPY. Berarti ini news tentang Japanese yen. Oke, ini news tentang Japanese yen. Apapun yang ada kaitannya sama Japanese yen, dia pasti akan terpengaruh. Terus setiap pemberitaan, setiap tempat-tempat untuk yang penyampaian news, kayak misalnya teman-teman di economic calendarnya milik investing.com, myFXbook, atau dari Forex Factory, mereka tuh punya yang namanya impact level. Kalau di dalam economic calendarnya investing.com, bintang ini menunjukkan impact level. Kalau misalnya 2 berarti dia medium, kalau 3 dia high impact. Kalau 1 dia low impact. Artinya apa? Ini dampak terhadap volatilitasnya. Volatilitas pergerakan harga ketika news ini muncul. Lalu topik beritanya apa? BOG nanti teman-teman akan ketemu juga yang lain. BOG, BOC. BOG ini apa? Teman-teman kalau buka di investing.com economic calendar, teman-teman klik, ada judulnya sebenarnya. BOG ini artinya Bank of Japan. Kayak Bank Indonesia lah kalau kita. Jadi bank sentralnya di Jepang. Core CPI. Ya, jadi membahas tentang Consumer Price Index yang fokus utamanya adalah melihat tentang inflation. Oke, jadi fokus utamanya Core CPI ini adalah melihat tentang inflation. Kalau teman-teman masih nggak ngerti, nggak masalah. Karena apa? Karena banyak banget yang perlu teman-teman pelajari. Tapi at least teman-teman di sini paham dulu bahwa ini cara ngelihatnya. Ini topik beritanya. YOY ini apa? Year on year ya. Ada MOM, Q on Q. Jadi YOY ini year on year. Jadi tahun ke tahun. Yang lebih kecil lagi apa? Misalnya Q on Q. Jadi dia QOQ. Ini quarter to quarter. Per kuartal. Atau MOM. MOM itu month on month. Berarti per bulan. Jadi dia bisa membandingkan Desember, November. Kayak gitu. Atau misalnya Oktober, November. Dia ngebandinginnya per bulan. Lalu ini yang teman-teman cari kan sebenarnya. Gimana cara baca yang sebelah sini ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, bukan bermaksud menggurui, tapi ini lebih ke arah agar semuanya juga bisa memiliki level yang sama, seperti teman-teman yang sudah paham. 2,7 data yang sebelah kanan, ini umumnya ya, teman-teman di myFXbook juga sama dia. Data yang sebelah kanan ini disebut sebagai previous. Artinya apa? Data lampau. Data lampaunya di tahun sebelumnya kan ini year on year kan, adalah 2,7%. 2,8 ini namanya data perkiraan, forecasting. Dapat dari mana nih data perkiraan? Dari beragam analis. Jadi biasanya mereka punya beberapa analis, misalnya 5-10 analis. Ya, analis nih kayak orang-orang yang emang terjun di dunia seperti ini, ekonom-ekonom, atau misalnya dia investment banker, siapapun yang punya pengetahuannya, lalu dipercaya, dia punya kredibilitas, lalu dia memperkirakan. Ada yang memperkirakan, oh mungkin akan meningkat sebesar 2,9. Ada yang memperkirakan 2,6, ada yang memperkirakan 2,5, ada yang memperkirakan 3. Nah, setelah di rata-rata, jadinya itu 2,8. So, inilah data forecastingannya, 2,8. Data yang kita tunggu itu yang mana? Ini data yang kita tunggu. Bentar, bersihin dulu. Jadi ini data yang kita tunggu, data actual. Data actual ini bisa nggak? Dia datanya 2,7. Tapi masih warna merah. Bisa. Kenapa? Karena data actual itu dibandingannya sama si data perkiraan. Dia tuh ngebandingannya sama si forecastingannya. Bukan terhadap si data lampau. Padahal kalau teman-teman lihat 2,7 sama 2,7, data aktual 2,7 dengan data lampau 2,7, itu sebenarnya podoai. Sama. Artinya apakah ada perubahan dari core CPI-nya? Nggak ada.
Apakah itu bad news atau good news? Yang nggak ada juga. Tapi apakah bisa berdampak terhadap JPY-nya? Bisa, gitu loh. Jadi secara teman-teman trade langsung, kita ngeliat data merah seperti ini artinya kan bad, buruk buat si JPY. Buruk banget. Kenapa? Karena mengalami penurunan. Artinya apa? UJ, GJ, atau apapun yang lain yang ada JJ di belakangnya, si JPY ini akan menguat. Kenapa? Karena JPY-nya, si J-nya ini melemah. Begitu. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan tunjukkan cara memahaminya dengan mudah. Tapi apakah bisa langsung bergerak seperti yang kita inginkan? Oh, kalau dia merah, kita pasti sell. Oh, kalau dia merah, kita pasti buy, gitu. Belum tentu. Nah, disitulah pentingnya kita itu memahami si memahami newsnya lebih dalam. Tapi nggak masalah, at least teman-teman tahu ini dulu yang paling pertama. Nah, ini adalah pengalaman NFP, ya. Pengalaman NFP, mungkin teman-teman yang dari private mentorship yang lagi nonton di sini, teman-teman yang join di sini private mentorship, oh sudah ada 22 orang di sini. Dari private mentorship, ingat pengalaman NFP kita. Kenapa? Karena King waktu NFP, King sudah share trade kita, which is profit, kita profit, lalu yang kedua itu loss, yang ketiga itu kita profit, dan yang terakhir itu profit. Tapi teman-teman dari 4 kali trade ini, jadi sebentar, ini kalau King nggak salah ingat ya, 4 kali trade, 3-nya itu King share semua di grow account, di grow, 1-nya di private. Ya, ini buat teman-teman juga yang belum yang nggak di private, King juga share ya ke teman-teman ya. Jadi King itu entry 4 kali. 3 itu King share semua di grow account. Share pertama itu adalah share sinyal untuk buy. Kita buy. Kenapa? Nanti King jelaskan. Lalu yang kedua adalah sell, yang ketiga adalah sell, dan yang terakhir yang keempat adalah sell. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa King nge-sell? Ya, kenapa King nge-sell? Sekarang teman-teman lihat datanya. Previous, data sebelumnya berapa? 173K, 173.000. Ini salah satu news yang paling signifikan ya. Ini alert banget nih NFP. Kenapa? Karena dia urusannya adalah terhadap ketenaga kerjaan. Jadi dia ini bisa menunjukkan sektor ketenaga kerjaan yang lebih holistik dibandingkan news yang lain. Makanya dia dianggap sebagai salah satu news yang cukup impactful. Sangat impactful, bukan cukup. 173.000. Forecast-nya adalah 170.000. Secara forecast, maka dia mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan. Jadi mungkin forecast-nya ini di 165.000, 175.000, sekian-sekian lah. Lalu actual-nya adalah 216.000. Oke, 216.000. Pertanyaannya adalah kita mau entry apa? Which is, kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini, artinya apa kalau 216.000 ini? Good buat siapa? US. Good for USD. Berarti apapun yang ngelawan USD, apalagi misalnya XAU, ya XAU USD, kita akan short, kita akan nge-sell. Iya dong, karena good for USD. Mau ngapain lagi kita? Mau nge-buy. Nah, pertanyaan adalah kenapa King nge-buy? Nanti itu King jelaskan per masing-masingnya. Kenapa King nge-buy pada momen itu? Jawabannya adalah karena King juga pernah, teman-teman bisa tonton video YouTube terakhir ketika King bahas tentang NFT. Karena NFT itu salah satu ciri khasnya, dia spiking. Dia naik turun di momen yang sama, di jam tersebut dia keluar. Ketika dia rilis, dia naik dan turun langsung. Jadi misalnya dia drop duluan, nanti dia naik lagi, baru nanti dia mengikuti pergerakannya. Tapi apakah itu terus-menerus berangsur-angsur sama? Jawabannya belum. Enggak, misalnya dalam 5-10 kali NFT misalnya gitu, 8-nya dia sesuai sama data, 2-nya dia nggak sesuai. Itu bisa terjadi. Tapi most of the time, dia mengikuti data. Dan ini adalah gambaran ke teman-teman, what if kita hanya trade dengan NFT? Ini King tunjukkan next-nya. Nah, ini adalah news pertama. News pertama ketika dia mulai, sebentar, ini ada yang tidak dilihat, sebentar, izin untuk mute dulu suaranya. Ini adalah pertama kali ketika newsnya mulai. Teman-teman bisa ngeliat seberapa panjang tarikannya ke bawah sini. Ini momen news. Dia drop duluan, jatuh ke bawah, dan King suruh teman-teman untuk entry buy.
Apakah King nggak baca newsnya? King baca. Tapi King paham karakter dari si NFP, bahwa dia itu bergeraknya spiking. So King suruh buy. Buy, kita profit, ya kan? Kita langsung nge-sell. Kenapa? Karena tujuan utama kita adalah nge-sell. Kita mau nggak mau, kita harus nge-sell. Ini manfaat kita, ini potensial kita untuk bisa nge-sell. Artinya, kita kalau dikasih naik, ya kita nge-sell, ngikutin si fundamentalnya. Ternyata apa? Area sell pertama kita itu dimakan stop loss-nya. 20, if I'm not mistaken itu 2040, 42 sampai 4 berapa gitu, 45, dia makan ke 2047. Lalu area sell keduanya di mana? Area sell kedua yang King tempatkan itu ada di 2049, 2052. 49 sama 2052 ya. Which is di sebelah sini. Ini adalah area recovery-nya. Kita profit, dia drop down, jatuh dari 204952 itu ke 41. Jadi around 80-an pips, 80 sampai 90-an pips. Lalu dia, di sini King sudah berhenti. Ini nggak ada lagi King share di grup. Karena apa? Karena sudah 3 kali kan. Buy, di sini buy.